Selamat pagi, Pastor, Bruder, Suster, Ibu, Bapak, semua. Damai sejahtera bagi kita semua. Tanpa Selamat mengurangi pagi. rasa hormat, kami memutus pembicaraan Pastor, Suster, Bruder, Ibu, Bapak semua. Tentunya sebenarnya kangen karena sebenarnya ketika sebelum refocusing anggaran kita membuat timeline tatap muka, kita ke Makassar, ke Medan, ke Pangkal Pinang, ke semua kita jelajah, tetapi karena COVID dan GTK menghendaki kita online, ya sudah, apapun kita jalani. Untuk efektivitas waktu, kita mulai sambil menunggu tampaknya Pastor Pamungkas belum bisa bergabung atau ada yang mewakili. Tampaknya masih mencari sinyal juga. Sambil menunggu eh, yang lain, kita akan mengawali hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan semoga kita sampai nanti sore itu bisa lancar secara kesehatan, secara sinyal maupun acara kita, dan supaya doa kita berbuah dan bertuah, maka kami mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati, Suster Frederika berkenan memimpin doa pembuka. Suster, nggih? Sekarang, Iya, sekarang Pak. Suster. Oke. Boleh sekarang. Mari Mari kita kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. berdoa. Allah Bapa, Allah yang maha baik, maha kasih, maha penyayang, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, di mana kami dapat menikmati hari yang baru, dan juga kami bisa bertemu juga dalam pertemuan Zoom ini untuk melanjutkan beberapa hal yang kami akan gumuli dan kami bahas untuk demi perkembangan yayasan dan sekolah-sekolah kami. Maka kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami semua, agar apa yang kami bicarakan sepanjang hari ini berkenan di hati-Mu dan berkembang sekolah-sekolah kami dimanapun kami layani. Semoga Engkau hadir bersama kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali Suster Frederika atas doa pembuka hari ini. Nanti di akhir acara kita mohon berkat dari Pastor. Nah, berikutnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, taat, dan memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita mengikuti lagu Indonesia Raya dalam hati, dan operator akan memutarkan untuk kita semua.
Baik, terima kasih operator, Mr. Dani, Pak Ranto. Luar biasa, Pastor, Suster, Bruder, Ibu, Bapak semua, bahwa tugas perutusan kita sebagai bagian dari shared mission Yayasan Pendidikan Katolik, kita mewartakan panji-panji Kristus, panji-panji gereja, dan menampakkan kekatolikan melalui dunia pendidikan. Dan hari-hari ini teman-teman kita semua, para kepala sekolah, para fasilitator yang sudah ditunjuk, suster, pastor, bruder, sedang mengikuti yang SMP diklat fasilitator sudah selesai, lalu hari ini diklat kepala sekolah untuk jenjang SMP hari ke 3, yang SD sedang diklat fasilitator, sekitar 500 kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum yang jenjang SD. Hari ini kita akan mendengarkan bersama kebijakan yayasan mengenai program organisasi penggerak, tetapi mohon maaf, berhubung Bruder Dr. Martin Handoko, MSc FIC, sedang mengisi di kegiatan lain, maka hari ini kita akan Bruder Martin diwakili oleh Bruder Warto, sama-sama memegang kunci kebijakan yayasan juga, maka kiranya juga tidak mengurangi hal yang akan disampaikan Bruder Martin, karena toh yang akan disampaikan Bruder Warto pasti sudah sejalan dengan apa yang akan disampaikan Bruder Martin. Meskipun tanpa Bruder Martin kita akan tetap semangat, karena Bruder Warto sudah mendapatkan delegasi untuk hal ini. Maka Bruder, Suster, Ibu Bapak semua, kita akan mendengarkan bersama kebijakan-kebijakan apa dari Yayasan Pangudi Luhur maupun Yayasan Konsorsium mengenai program organisasi penggerak. Lalu nanti kita lanjutkan dengan mungkin brainstorming atau diskusi atau apapun, nanti Bruder Warto kita mengikut saja. Sebelum ke Bruder Warto, kami ingatkan kepada Suster, Bruder, Ibu Bapak semua untuk mengisi daftar presensi, karena supaya terdokumentasi dan negara bisa memonitor kegiatan kita bersama ini. Sambil mengisi presensi, waktu dan ruang Zoom kami persilahkan kepada Bruder Warto. Monggo, Bruder. Terima kasih, Pak Hadi. Selamat pagi, Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Kita rasanya sudah hampir 2 minggu sering ketemu seperti ini. Dan beberapa kelompok dari pengurus yayasan, dari trainer, fasilitator, dari para kepala sekolah, semuanya sedang berproses. Dan saya beberapa mengikuti kelompok-kelompok yang lain, termasuk paling sering itu dengan yayasan ini dan kemarin dengan para kepala sekolah, trainer juga. Pastor, para bruder, suster, Bapak Ibu semuanya, saya mengikuti di beberapa kelompok diskusi atau workshop atau BIMTEK atau TOT yang dilaksanakan dalam rangka POP ini. Semuanya sangat antusias. Tidak ada tanda-tanda mereka itu memiliki perasaan kebalikan, menjadi sedih, menjadi berbeban berat, lalu tumbuh rasa malas. Tidak, justru yang kami amati itu semua tampak antusias. Pertanyaan hampir di setiap sesi itu sekian banyak pertanyaan tidak bisa dijawab karena waktunya tidak cukup. Beberapa pertemuan waktunya melonjak, ada yang 15 menit, ada yang setengah jam. Itu pun belum semua pertanyaan bisa dijawab, bisa ditanggapi atau didiskusikan. Nah, ini kondisi yang ada di dalam diri kita masing-masing, di kelompok kita masing-masing, di yayasan kita masing-masing. Semuanya memiliki antusias. Nah, ini
Saya kira hal yang baik, pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab yang besar menurut saya. Maka karena pekerjaan yang besar ini pada awal program organisasi penggerak ini disetujui oleh pemerintah dan Yayasan Pangudi Luhur mendapatkan berita itu, lalu kami menindaklanjuti dengan persiapan-persiapan termasuk pembina yayasan, dalam hal ini Yayasan Pangudi Luhur, dalam hal ini Buder Provinsial juga banyak mengikuti kegiatan ini, berita-berita ini. Lalu kami semua dan kita juga sekarang paham pekerjaan ini pekerjaan yang cukup besar, pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang saja. Ini harus dilakukan oleh kelompok masyarakat, ya masyarakat yayasan kita masing-masing. Nah, mengingat itu semuanya, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Buder pembina Yayasan Pangudi Luhur, karena waktu itu pintu masuk POP ini kan Yayasan Pangudi Luhur. Nah, ini saya akan menyampaikan bagaimana kebijakan atau arahan dari Buder Provinsial kami terkait hal ini. Kami sharingkan dulu ya materinya. Jadi kita pada pagi hari ini akan bersama-sama mengambil keputusan, akan memutuskan baiknya gimana POP yang sudah kita ketahui, kita semua berpendapat baik, kita semua berpendapat inilah yang kita cari selama ini, inilah yang sebaiknya kita lakukan. Kita semuanya sudah paham terkait hal itu, ya. Maka kebijakan yayasan yang dimaksud di sini tentu awalnya dari Yayasan Pangudi Luhur. Lalu nanti bagaimana di yayasan masing-masing. Karena sekali lagi Yayasan Pangudi Luhur tidak bisa mengerjakan ini semua sendirian. Terkait laporan, terkait pertanggungjawaban keuangan, memang menjadi tanggung jawab Yayasan Pangudi Luhur. Tetapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tidak hanya menjadi tanggung jawab Yayasan Pangudi Luhur. Kita semua, tempat yang berjauhan, jumlah peserta yang ratusan kepala sekolah, jumlah peserta yang ribuan guru. Bagaimana? Seperti mau keliling dunia. Nah, maka saya akan menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Buder Provinsial, pembina yayasan kami, ketika kami melaporkan terkait program organisasi penggerak ini. Melihat laporan yang kami sampaikan pada waktu itu, ruang lingkup peserta, anggota, konsorsium Ismoyo ini cukup luas di Medan, Sibolga, Pangkal Pinang, Makassar, Manado, belum di Semarang sendiri, itu kan luas sekali. Nah, pada waktu itu kegiatan yang akan dilaksanakan secara offline tadi sudah menguras pikiran kami bagaimana itu bisa dilaksanakan. Kami pernah menghitung orang per orang kepala sekolah dari tempat-tempat mereka tinggal, kami searching di SIM PKB, alamat rumah, lalu menuju titik temu di Kota Makassar misalnya, Manado. Kami pernah menghitung ratusan kepala sekolah itu berapa biaya. Ya, itu pernah. Nah, lalu setelah kami menyampaikan itu semua, Buder Provinsial berpesan, POP ini harus melibatkan yayasan anggota konsorsium. Tidak boleh, tidak diizinkan Yayasan Pangudi Luhur mengerjakan itu semua sendirian. Kalau dikerjakan sendiri oleh Pangudi Luhur, nanti Yayasan Pangudi Luhur sendiri kehabisan energi, kehabisan orang, nanti malah yayasannya juga terbengkelai karena juga menyangkut ribuan murid, ribuan pegawai di yayasan kami sendiri. Maka mereka atau Buder Provinsial pembina meminta agar melibatkan yayasan anggota konsorsium. Ini kebijakan yang pertama. Maka terkait dengan kebijakan yang pertama ini, bagaimana nanti keterlibatan Yayasan Pangudi Luhur, yayasan-yayasan anggota konsorsium ini, nanti di akhir pertemuan ini perlu kita sepakati, lalu ada gambaran seperti apa, agar nanti begitu POP ini jalan,
masing-masing yayasan bekerja seperti alur yang kita sepakati. Yang kedua, jelas dikerjakan bersama, itu maksudnya juga seperti itu. Bersama itu siapa? Ya, kita sudah membangun tim-tim kerja yang nanti akan saya jelaskan, sudah terbangun. Kemudian pesan yang ketiga, urusan intern Yayasan Pangudulur tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ketiga hal ini yang dipesankan oleh Bodor Provinsial terkait pelaksanaan program organisasi penggerak. Saya kira cukup jelas, POP ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Panguduluhur hanya menjadi fasilitator, bersama yayasan, menyampaikan informasi, menyampaikan programnya, menyampaikan visi misi dari kegiatan POP ini, kemudian menjadi fasilitator dalam hubungannya dengan pemerintah. Ini yang kita usahakan, yang kami menjadi tanggung jawab Panguduluhur. Nah, kerjasama tim yang efektif. Setelah kita paham, menyepakati bahwa masing-masing yayasan terlibat, maka setelah kegiatan workshop, TOT, BIMTEK, dan lain-lain ini, nanti kan menyangkut implementasi di tingkat sekolah. Nanti kepala sekolah dan waka kurikulum, kepala sekolah sudah, waka kurikulumnya kayaknya minggu depan, semua kan akan dilatih. Lah mereka itu kan akan bekerja. Maka nanti diharapkan masing-masing yayasan ikut terlibat di dalam mendampingi bagaimana para trainer yang sudah dilatih kemarin, para kepala sekolah yang juga akan dilatih, dan ini para pengurus yayasan mengerti roh besar dari program POP ini, lalu bersama-sama mendampingi sekolah masing-masing. Mohon maaf saya jeda dulu, saya melihat ini Ibu Dewi dari pengawas lapangan hadir di ruangan ini. Selamat pagi Ibu Dewi, minta maaf tadi saya asik bicara tidak mengetahui. Terima kasih kehadirannya di ruang virtual ini. Ya. Mohon maaf Ibu. Ya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Ya. Kami lanjutkan ya Ibu, mohon maaf Bu. Baik, karena kita masing-masing yayasan kan punya puluhan sekolah. Kita ada 144 kepala sekolah SMP, ya, belum yang SD nanti. Para pengurus yayasan ini kan tidak hanya mengerjakan yang SMP, mendampingi yang SD. Yang SD ada 166 kepala sekolah di kelompok Ismoyo konsorsium kita ini. SMP ada 144. Itu baru kepala sekolah. Plus wakilnya 2 kali lipat berarti. Belum nanti pada level gurunya ada ribuan guru SD dan SMP. Wah, ini kan pekerjaan yang raksasa. Maka program ini, implementasi POP ini akan berhasil kalau masing-masing yayasan bekerja mendampingi di sekolah masing-masing. Apa-apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakan, semuanya sudah dan akan dilatihkan. Maka kami nanti mengharap pada sesi-sesi tersebut, hari ini kan hari terakhir bagi pengurus yayasan untuk mengadakan workshop. Cara ngirimnya ke tempat saya gimana? Nanti ke depan kami berharap para pengurus yayasan ikut hadir. Yang akan datang itu BIMTEK untuk waka kurikulum. Ada baiknya hadir biar mengerti juga apa yang harus dikerjakan oleh mereka, oleh para waka pengembang kurikulum ini, sehingga nanti ketika para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan tim dan juga trainer dari masing-masing yayasan itu bekerja, kita sebagai pengurus yayasan bisa mendampingi, paling tidak mengerti apa yang mereka kerjakan, mengarahkan, karena mereka pelaksana visi. Kepala sekolah di masing-masing sekolah itu kan pelaksana visi yayasan. Yayasan kan pemegang visi, jangan sampai visi yayasan, nilai-nilai budaya yang akan diimplementasikan di masing-masing sekolah itu tidak mengalami penyimpangan. Nah, itu peran yayasan di situ.
Maka sekali lagi, Pangudiluhur juga akan mendampingi sekolah kami, baik SD maupun SMP. Kami ada 20 SMP untuk Pangudiluhur sendiri. Ya, SD-nya lebih banyak juga. Itu kami akan fokus juga ketika itu nanti pendampingan intern, ya, on-nya pada tahap on. Lalu pada masing-masing yayasan, saya harap trainer masing-masing, kepala sekolah masing-masing, kami harap setelah pertemuan besar ini ada semacam koordinasi bagaimana nanti di masing-masing yayasan membentuk mekanisme kerja itu. Sehingga di masing-masing lini itu bergerak dan bekerja sesuai dengan panduan, pedoman, pelatihan, pemahaman, pengertian yang sudah kita peroleh selama kegiatan beberapa hari ini, hampir 2 minggu ini. Ya, itu. Ini saya kira yang harus kita pahami kerjasama tim yang efektif ini. Kemudian kita sudah membentuk tim kerja. Ya, kelompok-kelompok ini sudah kita kita sudah melakukan brainstorming, sudah melakukan pelatihan, sudah melakukan BIMTEK dan macam-macam. Yang kita bagian dari pengurus yayasan. Ya, sekali lagi, pengurus yayasan ini memegang peranan penting karena pengambil kebijakan. Ya. Bicara kurikulum, nanti kan menyangkut bagaimana guru-guru itu secara mental, secara karakter, secara kepribadian, menghayati, membatinkan kurikulum itu sendiri. Kalau nanti ya soal pembatinan bagaimana guru karyawan masing-masing yayasan itu memahami isi kurikulum, menghayati lalu mampu menjadi contoh bagi anak-anak di komunitas sekolah masing-masing. Dan ini peran yayasan. Misalnya nilai-nilai yang akan dibangun, disusun, diintegrasikan di kurikulum khas masing-masing sekolah. Nah, itu kan harus dihayati oleh gurunya. Karena bicara kurikulum itu kan tidak hanya bicara soal program, tapi bicara kurikulum itu yang paling pokok adalah bicara guru, bicara aktor utama terkait kurikulum itu. Aktor utama itu ya guru. Nah, gimana kita nanti masing-masing yayasan melakukan pembinaan terhadap guru-guru itu, khususnya karena ini kita itu literasi dan karakter, itu lalu nanti terbangun. Ya, itu yang menjadi tugas tanggung jawab yayasan. Pangudiluhur nggak mungkin membina guru karyawan yayasan Suster Romo dan lain-lain lah. Wewenang kami apa? Yang membina itu pengurus yayasan. Nah, itu akan berhasil kalau nanti yayasan bergerak terus mengkonsolidasikan diri agar POP yang kita bangun ini terimplementasi. Ini tugas yayasan. Bentuklah tim terkait urusan ini. Lalu kepala sekolah juga sudah dilatih. Fokus dari kepala sekolah ini adalah mendesain kurikulum sekolah masing-masing. Fokusnya di sana. Tentu bersama Baka Kurikulum. Ya. Bagaimana nilai-nilai keunggulan lokal sekolah itu bisa diangkat menjadi nilai-nilai yang mendidik, yang menggerakkan, yang menjadi energi sehingga sekolah itu gembira. Biarlah anak-anak kita itu gembira dengan kondisi lokalnya. Lalu mereka bisa mengeksplor dirinya dengan kegembiraan yang ada. Nggak perlu dipaksakan dengan model kegembiraan yang sebenarnya belum siap mereka terima karena soal kondisi lingkungan, kondisi kemampuan, dan macam-macam. Karena sekolah-sekolah kita berada di berbagai lokasi yang berbeda. Ada yang di kota besar dengan latar belakang orang tua dan siswa yang lebih mampu, menengah ke atas, modern. Tapi ya ada juga dan banyak kan sekolah kita yang berada di pelosok-pelosok yang jaringan internet nggak ada, sarana prasarana umum juga masih sulit, mereka mau sekolah aja sudah bagus. Nah, hal itu kepala sekolah kan harus merancang kurikulumnya sesuai yang kondisi khas yang ada, tanpa mengabaikan kemajuan perkembangan zaman.
Nah, ini peran yayasan penting sekali, membimbing, mengarahkan, jangan salah di dalam merumuskan kurikulum. Kalau kurikulum yang paket pemerintah sih oke-oke aja, tapi kurikulum yang akan kita bangun sesuai dengan kekasan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan anak dan orang tua di sekolah masing-masing, ini kan membutuhkan discernment yang baik. Nah, inilah peran yayasan membimbing para kepala sekolah ini. Kalau nanti kami mengadakan FGD dengan para kepala sekolah dan ini, itu sifatnya teknis. Tapi bagaimana menyusun isi kurikulum itu, nilai-nilainya sudah benar atau belum, semangatnya sudah benar atau belum, itu yang tahu kan pengurus yayasan. Nah, silahkan masing-masing yayasan membuat FGD sendiri terkait penyusunan kurikulum itu. Dibangun, lalu nanti kita dengan kami Pangudiluhur, tim Pangudiluhur, itu menyangkut teknisnya, seperti apa. Jadi kepala sekolah dan waka kurikulum itu nanti menjadi tim. Nah, kepala sekolah dan kurikulum ini kan juga harus bekerja bersama guru-guru di sekolah. Nah, sementara guru-guru di sekolah kan nanti terkait menyusun kurikulum ini belum diberi penjelasan. Tapi nanti guru-guru ada pada teknis bagaimana mereka mendesain instruksionalnya. Setelah kurikulum dibuat, nah guru ini yang punya tugas implementasi di kegiatan pembelajaran salah satunya. Mengimplementasi di dalam pembatinan hidup sehingga guru mampu menjadi contoh. Ini kan level berikutnya setelah kepala sekolah dan kurikulum bekerja. Nah, yang bisa mendampingi yayasan. Nah, trainer dari masing-masing yayasan ini akan membantu mengarahkan kepala sekolah dan waka kurikulum ini untuk menyusun itu. Nah, kemudian guru. Nah, nanti guru pada tahap berikut setelah kurikulum ini jadi, lalu pada tahap berikutnya gurunya dibimbing bagaimana kurikulum yang ada disusun ke RPP, ke implementasi membumikan nilai-nilai itu kepada anak-anak bagaimana. Tidak hanya anak loh, Romo, Suster, Buder, Bapak Ibu, desain ini yang utama sebenarnya justru kepada guru. Kalau gurunya itu paham kurikulum, paham bagaimana itu membatinkan, paham bagaimana nilai-nilai itu dihidupi, dan mampu diekspresikan lalu menjadi contoh bagi anak-anak. Itu yang utama. Karena bicara kurikulum artinya kita bicara guru. Kalau kurikulumnya dibangun, gurunya tidak direstrukturisasi mental, nilai-nilai, cara hidupnya, cara bekerjanya, nggak akan jalan. Sekali lagi, inti dari kurikulum itu sebenarnya pada guru itu. Ya, kalau enggak nanti ya kurikulum tinggal dokumen semata yang disimpan rapi di rak-rak almari, nanti akan seperti itu nasibnya. Kalau gurunya tidak diubah. Nah, yang bisa mengubah guru, mereformasi guru, meliterasi guru terkait isi kurikulumnya, nah itu kan para pembina yayasan, para pengurus yayasan dengan timnya. Ini tim kerja yang harus bekerja bersama. Kami Pangudiluhur juga akan begitu. Ya, jangan menunggu Pangudiluhur maju bergerak ke masing-masing yayasan. Enggak, kita bekerja sendiri-sendiri sesuai yang tadi saya arahkan dengan tim kerja yang sudah dibangun, dibentuk beberapa saat 2-3 minggu ini sejak POP kita jalankan ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kita kan atau saya paling tidak, Buder Martin, tim kami yang menjadi panitia kegiatan BIMTEK workshop TOT ini mengamati. Mereka semua selama mengikuti workshop, diklat, dan TOT antusias. Romo, Suster, Buder, Bapak Ibu di ruang virtual pengurus yayasan ini juga kami mengamati sangat antusias. Ada kerinduan untuk mewujudkan apa yang kita pahami beberapa hari sekitar 2 minggu ini. Nah, ini karena modal yang bagus bagi kita. Modal yang bagus kita rawat, kita jaga, kita kembangkan agar api yang membara ini selama 3 tahun ini tidak padam di tengah jalan.
Ya. Jangan sampai padam di tengah jalan. Kalau salah satu yayasan ini nanti padam, sementara program belum selesai, susah nanti. Yayasan Pangudulur kesulitan karena salah satu yayasan apa ya, orang Jawa mengatakan mejen atau bahasa mejenun, macet, ngejim. Nah itu nanti susah kalau salah satu yayasan macet, tidak sinergis dengan gerakan besar ini. Maka mohon kepala sekolah, kita masing-masing pengurus yayasan, bakal kurikulum yang minggu depan akan kita mulai atau akhir minggu akan kita mulai, para trainer yang sudah antusias, nanti guru akan kita dampingi. Sebagian besar antusias ini kita rawat, kita jaga. Jangan kehilangan momen. Karena untuk membangkitkan semangat seperti ini tidak mudah. Kita bersyukurlah kita ini ada POP seperti ini. Saya senang sekali melihat kelompok-kelompok kepala sekolah, trainer, pengurus yayasan ini cukup antusias. Ini yang harus kita rawat, kita bentuk, kita dorong bersama-sama. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya mohon tanggapan dari para romo, suster, buder terkait hal itu. Baiknya bagaimana? Kita akan brainstorming seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Maksudnya tanggapan itu ya mungkin menyangkut, ya buder saya siap, lalu pikiran saya di yayasan saya nanti akan bekerja seperti ini. Sistem perencanaannya bagaimana, keterlibatan yayasan bagaimana, mengkondisikan, controlling selama proses terjadi mau bagaimana. Nah itu, karena ini perjalanan panjang, 3 tahun, dengan catatan setiap tahap, ini tahun pertama itu bagus, berhasil, ya nanti masih jalan di tahun kedua. Tahun kedua jalan, kemungkinan tahun ketiga. Mudah-mudahan tidak berhenti di tengah jalan bantuan pemerintah itu. Ini kesempatan yang baik, di biaya negara, kita tinggal menyediakan tenaga pikiran kita. Tenaga dan pikiran kita pun oleh pemerintah juga sesuai peraturan yang berlaku dibiayai. Itu kan sangat bersyukur ya. Ini pokok-pokok yang menjadi kebijakan yayasan dari sisi Panguduluhur dan harapan kepada para pengurus yayasan. Maka pada pagi ini sesi berikutnya kita membangun komitmen bersama atau membangun kerangka kerja bersama itu supaya nanti kita dalam tahap selanjutnya karena berjalan dengan lancar, karena sekali lagi kita pengurus yayasan ini pemegang kunci penting keberhasilan pelaksanaan POP ini. Terima kasih begitu. Sekarang waktu kami serahkan kepada para pastor, suster, Bapak Ibu semua untuk curah gagasan bagaimana baiknya demi keberhasilan kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder Albertus Warto.